Salam saudara-saudara, kita ketemu lagi. Kita akan meneruskan bahasan kita yang kemarin. Setelah kita menjadi anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, banyak orang berhenti sampai di situ. Berhenti sampai di menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kemudian tidak lanjut, status itu hanya berhenti sampai di situ. Harusnya tidak bisa berhenti sampai di situ. Itu sebabnya kita perlu membahas dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17 dikatakan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ketika kita ada di dalam Kristus, menerima Kristus, kita menjadi ciptaan baru. Dalam Kolose pasal yang ketiga, mulai ayat 5, ini ada judul manusia baru dengan sangat jelas disampaikan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, orang yang ada di dalam Kristus, dia mesti meninggalkan yang lama. Tidak bisa dia berkecimpung sebagai manusia baru dengan pola-pola lama. Saya beri contoh saudara, atau sekedar kita bedakan. Ada banyak orang Kristen yang tidak berubah dari hari ke hari. Misalnya, ini contoh kehidupan saya sendiri aja. Saya adalah aktivis di gereja. Saya pernah jadi ketua pemuda, saya jadi guru sekolah minggu, saya ikuti semua kegiatan, aktivitas gereja saya ikut. Tapi hidup saya tidak berubah. Sampai satu hari saya mendengar kabar baik di KKR. Saya keraskan hati karena saya sudah jadi Kristen, untuk apa lagi harus maju, bertobat, terima Yesus dan sebagainya. Dan orang-orang juga yang datang kepada saya. Sampai akhirnya saya diajak masuk di persekutuan mahasiswa Kristen di Kemala. Saya ingat, saya datang ke persekutuan bukan karena saya tertarik untuk ikut bersekutu, tapi karena di sana ada snacknya. Nah, itu motivasi saya. Lumayan ganjal perut. Ya. Dan juga ada cewek-cewek cantik di situ. Saya ikut. Itu motivasi saya ikut. Jadi jelas bukan saya sebagai manusia baru, pikiran-pikirannya tidak tertuju kepada Tuhan, tetapi kepada hal-hal yang duniawi. Sampai satu hari ada yang mengajak saya untuk ikut retreat. Saya tidak punya uang. Ada Mas Basuki namanya ngajak saya. Dia bilang nanti kita yang bayarin. Wah, itu membuat saya terharu. Saya tidak bisa lupa peristiwa itu. Di retreat itulah saya diajar, mulai mengerti, tapi belum mengerti. Sampai juga di persekutuan, tiba-tiba dikatakan bahwa nyontek itu dosa. Wah, saya tidak bisa terima. Karena selama ini saya berpikir nyontek itu berarti membantu orang tua. Saya bilang, komentar saya justru, ini pendeta ini tidak pernah kuliah ini, tidak bisa membantu orang tua. Lalu ada lagi yang khotbah di persekutuan itu, tidak boleh ciuman kalau pacaran. Wah, saya lebih protes lagi. Kalau tidak boleh ciuman pacaran, untuk apa kita berpacaran? Lalu dapatnya apa? Saudara, semua tidak boleh. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Buat saya ini hukum Taurat. Tetapi saya mulai bertanya. Waktu saya renungan, saya tulis di buku harian saya tanya, Tuhan, apakah betul ciuman itu dosa? Apakah betul merokok itu berdosa? Apakah nyontek itu juga berdosa? Ini pertanyaan saya diskusikan, saya berdoa. Nah, apa yang menjadi
lama-lama menjadi berat hidup saya. Karena ternyata memang saya menjalani kekristenan saya bukan sebagai pengikut Kristus, tapi saya mengikuti apa yang saya ingin, apa yang saya mau, apa yang orang lain aja buat saya. Bukan saya benar-benar ikut Kristus. Yang lama masih ada, yang baru belum datang. Sampai satu hari yang saya ceritakan kemarin, saya bertobat menerima Yesus. Nah, hidup saya berubah. Ada perubahan di dalam diri saya. Saya mulai mengerti, sadar sebagai manusia baru. Puji Tuhan, ada yang memuridkan saya. Kalau tidak ada yang memuridkan saya, bagaimana? Saya ingat ada beberapa saudara-saudara yang di persekutuan yang menolong saya. Saya masih ingat ada Mas Eko, ada Mas Agus, ada Mas Sigit, dan ada kakak-kakak yang lain yang memuridkan dan menolong saya. Dan ternyata setelah lewat beberapa lama, saya bertobat bukan karena saya baik, karena ternyata ada satu kelompok tumbuh bersama mendoakan saya. Mereka cerita setelah saya bertobat, mereka membawa saya dalam doa setiap kali pertemuan. Menjadi doa kelompok, doa pribadi mereka. Karena mereka ada belas kasihan ditaruh ketika melihat saya. Bapak Ibu Saudara, kita lahir baru bukan karena upaya kita. Ternyata karena Kristus menaruh sesuatu, belas kasihan di hati orang-orang untuk mendoakan saya. Sampai akhirnya saya datang kepada Tuhan. Jadi ada banyak orang yang lain yang hari ini menjalani kekristenan, tapi dengan manusia lama. Tadi dikatakan, kalau saudara mau jadi pengikut Kristus, yang terjadi apa? Yang terjadi, Yesus bilang, harus menyangkal diri, pikul salib, mematikan daging. Jadi tidak ikut kemauan sendiri, tidak ikut kemauan orang. Ikut kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sebab di dalam Yohanes pasal 17 dalam doa Yesus di ayat yang ke-16 dikatakan, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi waktu kita menerima Yesus, kita menjadi anak Allah, status kita berubah. Kita bukan dari dunia. Kita tidak lagi disebut orang Yunani atau orang Yahudi atau suku apa saja. Tapi kemudian kita berasal dari Allah. Dalam 1 Yohanes 4 dan 4 dikatakan, kamu berasal dari Allah. Bapak Ibu Saudara, apakah engkau sudah yakin berasal dari Allah? Allah adalah Bapamu waktu engkau menerima Yesus. Nah, ini pertanyaan yang penting, yang mendasar. Jangan sampai kita ikut Yesus, tetapi kita tidak sadar kita ini siapa. Kita harus sadar bahwa kita sejak menerima Kristus, saudara berasal dari Allah, saya berasal dari Allah. Kita harus menyatakan itu. Saya bukan berasal dari dunia ini. Karena apa? Karena Kristus kita menjadi anak Allah. Nah kalau tidak, kita akan terus mengikuti daging, keinginan kita, keinginan dunia. Dikatakan di Kolose tadi, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Nah kalau kita tidak mematikan yang duniawi di dalam diri kita, yang terjadi adalah kita tetap Kristen tetapi duniawi. Jalan kita sama, anak Tuhan tetapi kelakuan anak dunia. Nah coba mari kita cek, masihkah kita kelakuan anak dunia? Makanan kita apa? Tuhan Yesus ketika suatu hari melayani anak orang Samaria, dikatakan makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Wow, makanannya adalah melakukan kehendak Bapa. Seperti kemarin saya singgung,
Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika kita sudah menjadi anak Allah, makanan kita harus makanan surgawi, yaitu firman Tuhan, roti surgawi. Dan melakukan firman itu menuntun kita untuk menjadi pelaku firman, bukan sekedar pendengar langsung. Mencintai firman dengan membaca, merenungkan siang dan malam, memperkatakan dalam hidup kita. Jadi hidup kita, perkataan sehari-hari kita seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah kehendak Allah bagi kita. Kalau saudara-saudara ya, saya harap saudara mengerti ini, memahami ini pengalaman hidup saya secara pribadi. Ada perubahan. Saya ingatkan, jangan lupa like dan share dan subscribe supaya saudara diberkati dan banyak orang lebih diberkati lagi lewat channel ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, saya lanjutkan ya. Jadi banyak orang tidak melalui pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang ada apa? Yang ada hanya sekedar ikut ritual Kristen, tetapi hidup hari-harinya dia ngikuti kemauan sendiri, keinginan sendiri, ikuti omongan orang, ikuti situasi dan kondisi yang terjadi. Jadi dia tidak tahu kehendak Allah di dalam dirinya. Contoh seperti sekarang, dalam situasi bangsa yang kena wabah COVID-19 ini, apa yang harus kita lakukan? Banyak orang cuma komentar orang, komentar sini. Jangan cuma memberitakan firman, lakukan. Gak usah terlalu banyak komentar. Firman tetap harus diberitakan, tapi firman juga harus dihidupi, dijalani. Kami tidak berhenti hanya menyampaikan firman, tapi kami melakukan firman, berbagi dengan saudara-saudara yang lain, berdoa buat mereka yang sedang sakit. Karena Anda boleh kunjungi, ya kami berdoa dari rumah. Kami berbagi kepada orang-orang sedang kekurangan, kepada tenaga medis, kepada jemaat yang kekurangan, saling berbagi. Itulah hidup dalam kekristenan yang sesungguhnya, menjadi pelaku-pelaku firman. Jangan sampai satu hari Tuhan tidak mengenal kita. Aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa? Karena kita tidak melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kekristenan itu untuk menjadi anak Tuhan adalah anugerah. Tapi menjalani kekristenan dalam anugerah itu, dalam kuat kuasa Roh Kuduslah kita jalani. Bukan oleh kuat dan tapi oleh Roh Kudus yang diam di dalam aku. Saya beri contoh lagi, Bapak Ibu Saudara. Dulu saya adalah seorang perokok, 5 bungkus sehari rata-rata. Karena dari kecil saya biasa merokok, kampung saya kampung tembakau. Sudah biasa. Saya meremehkan, nanti bisa berhenti. Tapi ternyata tidak bisa berhenti. Dan ketika seseorang mengatakan itu merusak bait suci dan sebagainya, saya hanya bilang, makanan lain tidak ada kumannya. Sampai saya menerima Kristus, pikiran saya terbuka, baru saya enggak boleh, saya harus berhenti. Oh betul ya, nyontek enggak boleh. Saya ambil tindakan, duduk di depan, ditertawakan. Sampai satu hari ujian, saya tiba-tiba blank, tidak mengerti. Ada 5 soal, tidak bisa saya jawab. Saya bilang, Tuhan ampuni ya, kali ini saya mau nyontek lagi nih. Akhirnya saya nyontek, saudara. Dan apa yang terjadi? Minggu depan, saudara, saya sudah menyesal ini. Minggu depan dosen datang, dia bilang, ujian minggu lalu batalin. Kenapa? Karena dia lupa taruh di mana soalnya. Waduh, itu seperti Tuhan kasih tamparan buat saya. Kalau kau percaya, ikut aku, menyerah kepadaku, kau tidak akan berbuat dosa. Tapi karena kau takut
untuk dapat nilai buruk, maka engkau berbuat dosa. Di situ saya gagal menyangkal diri, pikul salib untuk ikut Yesus. Bagaimana dengan saudara? Masih nak seperti itu? Ya. Saya berhenti total merokok. Saya berhenti total untuk nyontek, tapi gagal lagi. Satu kali saya diejek teman saya, ditawari rokok, ditawari minum. Saya sudah menolak. Lalu mereka mengejek, kamu ini laki-laki apa model begitu. Terpaksa ikut lagi, menyesal lagi, jatuh dalam dosa, bertobat lagi. Saudara memang harus berlatih dan menyadari siapa kita. Ketika saudara menjadi manusia baru, ya, saudara-saudara perlu sadar, ini sudah bersih oleh darah Yesus. Kalau saudara ada pertanyaan, silakan saudara komentar. Ya, saudara tulis pertanyaan, komentar saudara, usulan saudara. Saya mau teruskan lagi, Bapak Ibu Saudara, orang yang lahir baru, dia tidak akan berbuat dosa lagi. Kalaupun dia berbuat dosa lagi, dia tidak akan tahan. Ini manusia baru. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kadang-kadang kita masih ikut daging, makanya kita suruh mematikan daging, menyangkal diri, pikul salib. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara? Jangan sampai masih Kristen, melayani, tapi hidup dengan cara yang lama, manusia lama. Manusia lama mesti dikuburkan bersama dengan kematian Kristus. Kemudian dibangkitkan dalam kuasa kebangkitan Kristus. Kita baru aja memperingati Jumat Agung dan Paskah. Menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Kristus, dan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan Kristus. Lewat apa? Baptisan air. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita benar-benar menjadi pengikut Kristus, kita akan menjadi orang yang berbeda. Tidak sama lagi hidup kita. Tapi kita bisa gagal. Ya, bisa gagal karena daging, keinginan mata masih ada. Kita masih di dunia, tapi kita bukan dari dunia. Ini doa Yesus. Bagaimana supaya kita sadar kita bukan dari dunia? Dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman harus menjadi makanan rohani kita, menguduskan kita dari hari ke hari. Waktu kita baca, kita renungkan, dan kita lakukan. Kita hidup dalam kebenaran, bukan oleh kekuatan kita, tapi Roh Kudus yang di dalam kita, yang menyertai kita, yang menolong kita. Kesadaran manusia baru ini bukan karena kita hebat, tapi karena Yesus yang di dalam kita. Hidup kita bukannya kita lagi, tetapi Kristus yang di dalam kita. Ini manusia baru. Gagal? Mungkin tadi saya sudah ceritakan. Saya sendiri pernah gagal. Tapi jangan sampai terus gagal terus. Jatuh kalau dosa, ya akui. Ya. Jika kita mengaku dosa kita, Ia akan mengampuni segala dosa kita. Tapi sebagai bukan orang berdosa lagi, sebagai anak Allah yang menyimpang, yang memberontak, yang tidak taat, kita bisa. Tapi Roh Kudus akan ingatkan kita satu kali, dua kali. Kalau kita keras hati, jangan-jangan kita tidak balik. Ada orang-orang yang tidak bisa balik. Ada Demas tidak balik lagi. Dia mencintai dunia dan meninggalkan pelayanan. Ada Yudas mencintai uang, menjual Tuhan. Jangan sampai Saul jadi raja, meninggalkan firman, tidak mentaati firman. Daud jatuh, tapi begitu diingatkan, dia bertobat, dia robek bajunya. Tapi itu gambaran dari hatinya. Tuhan, jangan ambil roh-Mu dariku. Karena saudara sudah lahir baru, ada Roh Kudus di dalam hidup saudara, sama.
gampang tersentuh hatimu, mudah tersentuh. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, firman yang menolong kita. Dikatakan lagi, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Haleluya. Kita dikuduskan oleh Yesus dalam kebenaran. Mari kita terus berjalan dalam kebenaran. Bukan kebenaran kita, melainkan kebenaran Allah. Bagaimana? Apakah saudara masih berjalan di jalan-jalan Tuhan? Kalau saudara sudah lahir baru, makanan saudara juga baru, cara hidup saudara baru, sebagai manusia baru. Kalau tiba-tiba saudara marah, kemarahan itu harus diserahkan sama Tuhan. Jangan biarkan dirimu dikuasai kemarahan, tapi biarkan Roh Kudus menguasaimu, sehingga ada buah kesabaran keluar dari dirimu. Haleluya. Semua orang harus berlatih. Ini pertandingan, ini peperangan. Ikut Yesus, jalan. Jangan biarkan dunia berkuasa lagi atas hidup kita. Karena kita diberikan Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban dalam hidup ini. Haleluya. Bukan hidup sembarangan lagi, tapi hidup dalam kasih karunia Allah. Itu berarti kita aktif melawan, berperang. Bahkan dalam Efesus 6 dikatakan kita harus mengenakan selengkap senjata Allah, ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, ketopong keselamatan, perisai iman, pedang roh, lengkap semuanya. Malaikat menyertai, Roh Kudus ada bersama dengan kita, yang akan mengajar kita, memimpin kita, menolong kita dalam seluruh langkah-langkah hidup kita. Saudara, harus menjadi manusia baru. Tidak cukup banyak angkat tangan, bertobat, maju ke depan, berkata terima Yesus, tetapi tidak hidup di dalam pemerintahan Kristus. Jangan biarkan Tuhan tinggal di perahu kita dan tidur. Biarkan Dia mengambil alih nahkoda ini, memimpin kita. Jangan karena kita punya pengalaman seperti Petrus dan kawan-kawan. Yesus kan cuma tukang kayu, sehingga tidak bisa menghadapi badai ini. Tapi Yesus dibangunkan. Dia berkata kepada badai, diam, tenanglah. Saudara, seringkali kita ribut dengan persoalan. Anda diberi kuasa untuk berkata, diam, tenanglah. Amin. Karena Yesus ada di dalam kita. Kalau tidak terjadi gimana? Ya kita latihan. Bapak Ibu jangan takut gagal. Orang selalu hubungkan ini nanti tidak sesuai dengan teologi ini. Bapak Ibu Saudara, mengikut Tuhan itu sesuatu yang nyata. Jangan sekedar menjadi Kristen tapi tidak mengalami Kristus. Jangan sekedar menjadi Kristen tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, tentu nanti kita akan bahas bagaimana saudara bisa mendengar suara Tuhan. Saya bertahun-tahun ikut, tidak bisa dengar suara Tuhan. Dan kalau ada orang dengar suara Tuhan, katakan itu sesat. Tuhan sudah tidak berbicara lagi, sudah ada Alkitab. Tapi tidak masuk akal Bapak Ibu. Karena Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa. Aku memberikan Roh Kudus untuk menolong kamu. Lalu kalau Tuhan diam saja gimana? Saya sudah membuktikan perjalanan 30 tahun saya melayani Tuhan. Tuhan selalu menopang, berbicara, menyingkapkan kebenaran, menuntun dalam masa-masa sulit yang seharusnya saya terpuruk. Dia berbicara. Nah, nanti kita akan
Lihat bagaimana Tuhan menuntun kita, menolong kita. Bagaimana dengan saudara? Ya, jangan dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak pernah sesungguhnya mengalami Kristus. Mungkin secara pengetahuan ya. Tapi saya yang dulunya tidak Kristen, saya tidak mau sekedar jadi Kristen biasa. Rugi saudara, rugi. Kalau saudara jadi Kristen saja, sama aja dengan semua agama yang lain. Kristus lebih besar dari agama. Amin. Lebih besar. Dia Tuhan. Kalau Tuhan memang satu, pencipta langit dan bumi, turun jadi manusia di dalam Kristus, kemudian mati menyerahkan nyawanya untuk membayar lunas hutang dosa kita, supaya kita diampuni, dibenarkan, menjadi anak-anaknya, hidup dalam kuasa kebangkitannya. Wow. Kalau itu sekedar berjalan beragama, kekristenan tidak sekecil itu. Ketika saya membaca Alkitab dalam penyingkapan Tuhan, pengalami pribadi, berbeda saudara, berbeda. Jangan mau tetap sama. Mungkin orang bilang macam-macam tentang kita, tapi kita adalah pengikut Kristus. Bukan karena kita hebat. Mengalami Tuhan, mendengar suara Tuhan, itu peristiwa yang biasa ternyata. Hari-hari ternyata. Kenapa? Karena dia memang menyertai kita. Dia tinggal di dalam kita. Dia memerintah kita. Jadi tidak asing, tidak aneh. Yang penting sesuai dengan kebenaran firman. Tidak menyimpang, tidak duniawi, tidak membawa kita kepada kedagingan, tidak membawa kita kepada egoisme. Tapi semua suara itu menuntun kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Bagaimana dengan hidup saudara? Saya mau bertanya sekali lagi. Jangan-jangan saudara masih belum percaya kepada Kristus, tidak melatih diri saudara. Hari ini ketika saudara sudah mendengar firman ini, mari buka hatimu sekali lagi. Biarkan Yesus jadilah Tuhan dalam hidupku. Memerintahlah atas aku. Latihlah aku berjalan sebagai manusia baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kenakanlah tiap-tiap hari manusia baru itu, dan tanggalkan manusia lama itu dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Selamat mengalami Tuhan, menjadi manusia baru. Saya akan berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat firman, kesaksian. Biar ini menuntun banyak orang kepada Tuhan. Bukan sekedar menjadi Kristen dan puas melakukan kegiatan gerejawi, tapi hari-hari berjalan bersama Kristus dalam kuasa dan bimbingan Roh Kudus untuk kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih meteraikan kebenaran kesaksian ini dalam setiap orang. Perkataan kesaksian itu hidup, mengalahkan iblis, membuka jalan bagi orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Hamba berdoa dimanapun orang yang mendengar, mereka boleh mengalami kasih karunia Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang berjalan sebagai manusia baru. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, terus alami Tuhan. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman saudara, supaya ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat semua saudara-saudara yang pernah menaruh hidup Kristus di dalam saya. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi. Haleluya.